Hai guys, selamat pagi, selamat datang ke YouTube Nyai Official. Yang gak suka silahkan keluar dari YouTube Nyai Official, karena YouTube Nyai Official adalah komunitas pencari kebenaran. Oke, sekarang kita lihat di sini bukti-bukti kalau si Nikita Mirzani melecehkan laporan Demak, merendahkan, meremehkan laporan Demak ya. Nah, ini buktinya. Udah gue gitu kan, tapi gue nggak tahu, mungkin hanya untuk bikin heboh masyarakat Indonesia dengan gue dilaporkan lagi. Padahal kan ini bukan kali pertama ya gue dilaporin polisi, jadi buat gue tuh biasa aja gitu. Jadi nggak ada kasus besar yang ada di Demak. Ini kasus sepele remeh-temeh hanya untuk kepuasan seseorang yang mungkin sakit hati merasa kalau mantan suaminya saya ambil. Ya, padahal kan udah jelas mantan suami, kenal juga enggak. Kalau mereka menuduh saya pacaran, logikanya dipakai ya masyarakat Indonesia. Bagaimana saya bisa pacaran sama orang yang ada di dalam penjara? Padahal kan ini bukan kali pertama ya gue dilaporin polisi, jadi buat gue tuh biasa aja gitu. Jadi nggak ada kasus besar yang ada di Demak. Ini kasus sepele remeh-temeh hanya untuk kepuasan seseorang. Nggak ada kasus besar yang ada di Demak. Ini kasus sepele remeh-temeh hanya nggak ada kasus besar yang ada di Demak. Ini kasus sepele remeh-temeh hanya untuk Saya akan dijemput paksa. jemput aja, kalau bisa jemput gue pakai private jet. Jemput paksa. Jemput aja, kalau bisa jemput gue pakai private jet. Jemput aja, kalau bisa jemput gue pakai private jet. Masa gue enggak? Tidak penting untuk saya tanggapi laporan ini, ya. Kalau memang saya mau dijemput, saya tunggu di rumah. Mau kapan? Saya siapin bakso, es teh manis, mie ayam, sama mas batangan. Was, emosi nih. Tapi ada rencana mau laporin balik nggak? Jemput paksa. Jemput aja, kalau bisa jemput gue pakai private jet. Tidak penting untuk saya tanggapi laporan ini, ya. Kalau memang saya mau dijemput, saya tunggu di rumah. Mau kapan? Saya siapin bakso, es teh manis, mie ayam, sama mas batangan. Iya, karena ini kasus sepele gitu. Kalau kasus apa? Iya, karena ini kasus sepele gitu. Tidak penting untuk saya tanggapi laporan ini, ya. Kalau memang saya mau dijemput, saya tunggu di rumah. Mau kapan? Saya siapin bakso, es teh manis, mie ayam, sama mas batangan. Was? Iya, karena ini kasus sepele gitu. Kalau sama kalian tuh udah busuk, tau nggak? Gak ada yang dicemarin gitu loh. Sekarang logika ya. Orang biasa sederhana bisa melaporkan saya ke polisi, lalu langsung dilayangkan surat panggilan. Berarti ada main nggak di belakang? Orang saya aja yang selebriti harus nunggu SOP-nya kok. Bisa 2-3 bulan baru pemanggilan. Kenapa ini cuma dalam waktu 2 minggu bisa ada surat pemanggilan? Kalau nggak dibayar atau nggak main belakang, tidak mungkin itu surat laporan bisa langsung melayang ke rumah saya. Oke guys, kalau yang bilang pencemaran nama baik apa? Nama lo kan nggak baik. Itu kan dari YouTube-nya official. Yang YouTube pertamanya official kan ngomong kayak gitu. Terus sekarang dia juga ngomong gitu. Pencemaran nama baik. Emang nama lo nama baik? Nama lo emang udah nggak baik kok. Jadi ya seperti itu ya guys. Banyak kata-kata dari Nyai Official itu yang ditiru gitu. Sehingga membuat Nikita Mirzani sedikit lebih cerdas gitu. Karena dia nonton Nyai Official. Jadi ya gitulah guys. Dia jadi Nyai Official tuh mencerdaskan bangsa. Banyak banget yang ditiru gitu. Aduh capek gue ngomongnya. Udah 3,5 tahun dia follow Instagram Nyai Official. 3,5 tahun yang lalu Instagram pertamanya Official. Dia kan berarti ngambil kata-kata gue udah banyak banget. Kan gue pertama yang ngomong gitu kan gue sebelum di dunia ini, di dunia perhuru-harain ini ngomong pencemaran nama baik. Emang nama lo baik? Orang nama lo udah tercemar. Itu kan dari kata-katanya Official. Oke lah, lo tiru terus lah. Lo tonton terus ya YouTube-nya Official ya. Hai Nikita Mirzani. Hah? Menungguin ya. Papale papale papala vale vale. Haha, iri bilang bos. Papale papale vale 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 vale. Oh, nungguin ya. Nungguin YouTube-nya Official. Sekali lagi ya gue tekankan. Instagram-nya Official 3,5 tahun yang lalu udah di follow sama si Fitri
sama si Nikita Mirzani. Dia tuh ngefollow pakai akun palsu. Jadi dia itu udah tahu Nyai Official itu siapa. Ngerti? Oke, sekarang Nyai Official ada di YouTube. Dan dia masih tetap setia menanti Nyai Official. Setia penggemar gue nih si Nikita nih sama si Fitri. Selalu mengikuti Nyai Official dari Instagram ke YouTube. Nyai Official itu dari 3,5 tahun yang lalu ganti Instagram lagi, ganti. Tapi mereka tetap follow. Akhirnya sekarang si Nikita sama si Fitri jadi tambah pinter. Belajar dari Nyai Official. Total gosip yang ada di media sosial alias Instagram yang sudah menaikkan berita saya mengenai saya dilaporkan oleh salah satu babu, ya, oleh salah satu orang yang saya tidak kenal, yang sudah meneror saya dan sahabat-sahabat saya, dan juga sudah melakukan tindak kriminal, tapi dia membuat laporan palsu dan diterima oleh polisi Demak. Saya akan usut sampai tuntas, ya, dan kalau sampai terbukti saya tidak bersalah, saya akan melaporkan semua media portal, media sosial, gosip, sampah itu ke jalur hukum. Karena kalian sudah menyebarkan berita palsu lagi dan lagi. Saya tahu kalian butuh uang, saya tahu kalian dibayar. Tapi kalian harus lihat lawannya Nikita Mirzani bahwa saya bukan orang bodoh, ya. Yang dibilangnya katanya laporan pencemaran nama baik. Terus laporan mendistribusikan. Yang mana yang saya distribusikan? Orang Instagramnya aja nggak di-lock. Setelah saya DM, baru Instagram di-lock. Dan fotonya dihapus. Pengancaman yang mana? Orang saya cuma ngomong kapan saya dikirimin bunga lagi. Malah saya yang diancam. Pokoknya be aware aja, be careful aja. Polisi Demak, ya, Polsek Demak atau apapun itu. Saya akan balas gantian ngelaporin oknum-oknum yang bermain di belakang. Ya, tunggu tanggal mainnya, tunggu. Full aja polisi Demak, ya, Polsek Demak atau apapun itu. Saya akan balas gantian ngelaporin oknum-oknum yang bermain di belakang. Ya, tunggu tanggal mainnya. Saya yang diancam. Pokoknya be aware aja, be careful aja polisi Demak, ya, Polsek Demak atau apapun itu. Saya akan balas gantian ngelaporin oknum-oknum yang bermain di belakang. Ya, tunggu tanggal mainnya, tunggu. Oknum-oknum yang bermain di belakang. Ya, tunggu tanggal mainnya, tunggu. Oke? Kok semena-mena? Kalau butuh sesuatu, lebih baik cari di jalan yang benar. Oke guys, jadi dia telah menuduh polisi itu menerima suap, ya. Cari di jalan yang benar. Kalau butuh sesuatu, cari di jalan yang benar. Ingat kata Nikita Mirzani, kalau butuh sesuatu, cari di jalan yang benar. Itu kata si hipokrit Nikita Mirzani. Karena Nikita Mirzani melakukan prostitusi. Oke? Tapi dia ngasih nasihat, cari di jalan yang benar. Padahal dia sendiri adalah hipokrit alias munafik. Dia sendiri mencari dengan cara prostitusi, tidak dengan cara yang benar. Oke, dia sendiri prostitusi tuh uang. Kata dia cari di jalan yang benar. Jadi menurut dia prostitusi itu adalah jalan yang benar. Oke, dia menuduh polisi Demak makan uang suap dengan cara tidak benar. Ya, tunggu. Oke? Kok semena-mena? Kalau butuh sesuatu, lebih baik cari di jalan yang benar. Ngapain begitu? Nanti kalau sampai ada yang dicopot, saya minta itu masuk ke berita juga. Supaya adil. Bener nggak Kak Fitri? Polisi itu menegakkan hukum setinggi-tingginya. Kenapa nggak bikin laporan di Jakarta? Takut ditolak? Atau apa? Karena memang tidak ada unsur pasalnya.
Pencemaran nama baik. Nama baik siapa yang saya cemarkan? Saya memposting tidak dengan kata-kata cacian makian. Mendistribusikan apa? Orang Instagramnya nggak di lock kok. Waktu sebelum saya DM, saya lihat, saya capture semua. Sampai saya bikin videonya. Setelah saya DM, saya tanya, kapan mau kirimin saya bunga lagi? Kalau bisa, bunganya yang lebih besar. Langsung di lock. Habis itu dihapus-hapusin fotonya. Jadi hati-hati. Polsek Demak, hati-hati yang sudah manggil saya, sampai mau diwawancara, sampai akhirnya jadi konsumsi publik, hati-hati. Udah emosi, gengs. Kok orang saya yang diteror, saya yang dikerjain, sahabat-sahabat saya juga diteror, bahkan Kak Fitri juga teror. Masa saya yang dilaporin polisi? Ininya nih. Kalau main tuh yang cerdas. Jadi kan sekarang kelihatan, kita nggak usah lagi mikir-mikir panjang. Siapa sebenarnya? Oh ternyata again and again babi air lah dalangnya dan si iblis betina. Kan bersatu mereka. Makanya pepatah itu benar. Sampah ketemu sampah, orang baik ketemu orang baik. Jadi ya udah. Kelihatan kan? Ternyata mereka bersekutu. Cuman lagi-lagi untuk ngelawan gue. Sekarang dia tahu dapat bukti dari mana kalau dibalik ini semua tuh. Dia cuma ngomong-ngomong, buktinya mana gitu loh. Buktinya mana kalau si Nindi dibalik laporan Demak gitu. Kan dia cuma ngomong kayak di akun cadangan dia, akun Sailor Moon penebar hoax. Cuma ngomong tapi nggak ada bukti gitu loh. Kan lu udah makin pinter selalu ngikutin Nyai Official dari Instagram 3,5 tahun yang lalu. Kan lu udah pinter harusnya belajar dari Nyai Official. Kalau Nyai Official ngomong ada bukti gitu loh. Nah lu cuma ngomong-ngomong gini doang, nuduh si Nindi dibalik laporan Demak, mana buktinya? Gue kira lu udah tambah pinter ngikutinnya Official, selalu sandingkan dengan bukti kalau ngomong. Tapi lihat di 2021, gue punya apa-apa yang pengen gue beli tinggal ngedip. 2021, gue punya apa-apa yang pengen gue beli tinggal ngedip. Coba, kalau kalian netizen yang bodoh-bodoh, walaupun tidak semua, ya, bisa kemakan sama cat 2018, no wonder kalau kalian masih miskin. Jangan salahkan bacot saya kalau saya ngomong begini, karena itulah yang terbukti. Harusnya, ya, itu dijadikan motivasi. Kok Nikita Mirzani aja 2018. Hai guys, ini dia ngatain Dewi Persik guys. Bentar lagi dia ngatain Dewi Persik, si Burik. Kalau si Burik lesbong, yang lakinya babu, dia memang sinting, bipolar, bentar-bentar nangis, bentar-bentar ketawa. Maklumin aja, say. Kalau dia mah, soalnya dia selalu beradaptasi dengan jin. Jadi itu kayaknya kalau lagi kayak begitu dia dirasukin sama banyak jin. Ngatain Dewi Persik. Sholat tahajud gue lah dipermasalahin sama si lesbong Burik. Gue mau sholat tahajud, abis gue sholat tahajud gue mabuk, mau urusannya apa sama kalian? Kok ngeributin segala semacam sekarang ibadah gue? Nih, yang berantem sama gue nih ya, kalau nggak ngurusin utang gue, kalau nggak ngurusin anak gue, kalau nggak ngurusin ibadah gue, udah aja itu melulu, udah. Lalu setelah ini dia ngatain Baby Z karena si joget-joget sama Dipo, sedangkan Dipo statusnya lagi mau pisah sama si Nikita gitu. Nah dia ngatain si Baby Z joget-joget sebagai penyanyi sama suami orang gitu. Padahal dia sendiri ngedeketin suaminya si bukan joget-joget lagi, udah wik-wik sama mantan suami Nafa Urbah. Tapi dia ngomong ke orang, lu gak hargai, itu kan suami gue gitu. Nah tapi dia sendiri sama suaminya Nafa Urbah gitu, wik-wik juga gitu. Jadi hipokrit ya.
munafik gitu loh. Apa yang diomongkan itu sebenarnya dirinya sendiri itu lakukan gitu loh. Nasihat-nasihatnya itu sebenarnya omong kosong. Pada gila. Dia bangga, katanya mantan laki gue milih dia. Dia tolol. Emang dasar kalau lonte mah ngelihat laki mah semua bujangan ya. Udah tahu lagi proses cerai. Dia joget-joget. Dia kena-kenain itu pantatnya ke titiknya. Emang dasar kalau lonte mah ngelihat laki mah semua bujangan. Kata dia emang dasar lonte ya kalau ngelihat laki ya semua laki bujangan ya. Dia bilang gitu. Ini apa kabar guys? Lihat deh gengs. Lihat. Tuh. Ini kan suami orang. Tuh sampai wik-wik. Ini kan gak mungkin lah wik-wiknya di videoin. Wik-wiknya kan pasti ditutup pintu kamarnya. Gak mungkin lah dipamerin. Tuh lihat. Ini kan suami orang lah, dia sendiri begitu. Tapi giliran dia nikah sama Dipo, dia nggak pengen cewek lain begitu. Padahal dia sendiri sama suami orang begitu. Baca nih, Nikita Mirzani cium mesra Zekli. Sampai cerai Nafa Urbah. Nikita Mirzani Zekli tuh sampai cerai. Dia sendiri begini, apa kabar gitu loh. Hipokrit. Pada gila. Dia bangga, katanya mantan laki gue milih dia. Dia tolol. Emang dasar kalau lonte mah ngelihat laki mah semua bujangan ya. Apalagi? Gue juga mau. Jadi gue sudah cari tahu semua. Ternyata yang laporan di Demak itu ada orang yang bermain di belakangnya. Si Babi R ternyata beneran ada di belakangnya sama si iblis betina ini ya. Tapi dia ganti namanya jadi DIK. Belakangnya lagi ada satu lagi huruf. Ternyata yang dipakai namanya ini ya merong-merong sama si Babi Air, si Dito. Karena namanya si DIK titik-titik ini dipalsuin sama tanda tangannya dipalsuin ya. Terus si Malik yang laporin gue ke Demak itu ternyata punya catatan kriminal sebagai debt collector. Makanya jangan berurusan sama gue. Kalau berurusan sama gue tuh gue kulik, diem-diem gue kulik, diem-diem dapet, diem-diem gue kulik, diem-diem dapet. Ya, nah ternyata si Babi Air Dito ini tidak sekaya yang kalian pikirkan dan saya pikirkan. Ya, jadi yang udah gembar-gembor ini kita dijemput nanti di Demak, sok lihat. Pasti gagal maning, kagak capek-capek apa lu, kalah melulu lawan gua, heran deh. Ya, jadi yang udah gembar-gembor ini kita dijemput nanti di Demak, sok lihat. Pasti gagal maning, bergembor, udah gembar-gembor, yang udah gembar-gembor, ini kita dijemput nanti di Demak, sok lihat. Pasti gagal maning. Aneh banget, gue bingung. Musuh-musuh gue tuh kalau nggak gembel, pengangguran, bipolar, mandul. Aneh banget, gue bingung. Musuh-musuh gue tuh kalau nggak gembel, pengangguran, bipolar, mandul. Gitu. Jadi buat saya, buat aparatur negara juga nih ya, yang di Demak nih khususnya nih ya, jangan asal-asal main menjalankan laporan. Kalau kalian tahu itu pasalnya karet dan tidak bisa terbukti. Karena saya ini bukan orang bodoh, saya akan lapor balik. Gitu. Jadi buat saya, buat aparatur negara juga nih ya, yang di Demak nih khususnya nih ya, jangan asal-asal main menjalankan laporan. Kalau kalian tahu itu pasalnya karet dan tidak bisa terbukti. Karena saya ini bukan orang bodoh, saya akan lapor balik.
gitu. Nah kebetulan gitu, jadi buat saya, buat aparatur negara juga nih ya, yang di Denmark nih khususnya nih ya, jangan asal-asal main menjalankan laporan. Kalau kalian tahu itu pasalnya karet dan tidak bisa terbukti. Karena saya ini bukan orang bodoh, saya akan lapor balik gitu. Nah kebetulan juga saya sudah mengumpulkan saksi yang memang tahu sekali jelas. Sampai si saksinya 2 orang ini perempuan bilang, waktu pulang dari Padang Bu, si bekas majikan saya ini bilang, kamu tahu nggak, Nikita tuh baru saya kirimin bunga gitu. Siapa yang kirimin? Ini. Pulanglah ke rumahnya itu. Langsung si Malik pun ngomong sama si 2 orang ini, lu tahu nggak, ada postingan nggak dari Nikita Mirzani? Kalau dia posting bunga papan, itu dari gua tahu. Nah, berarti kan dia sudah mengakui gitu kan, tapi mungkin hanya untuk bikin heboh masyarakat Indonesia dengan gue dilaporkan lagi. Padahal kan ini bukan kali pertama ya gue dilaporin polisi, jadi buat gue tuh biasa aja. Kenapa kalian yang pada heboh? Bingung gue. Coba, kenapa? Ini kan mungkin ini udah ke 101 manusia yang laporin gue ke kantor polisi. Dan gue biasa aja gitu. Jadi nggak ada kasus besar yang ada di Denmark. Ini kasus sepele remeh-temeh hanya untuk kepuasan seseorang yang mungkin sakit hati merasa kalau mantan suaminya saya ambil. Jemput aja, kalau bisa jemput gue pakai private jet. Peran ini ya. Kalau memang saya mau dijemput, saya tunggu di rumah. Tidak penting untuk saya tanggapi laporan ini ya. Kalau memang saya mau dijemput, saya tunggu di rumah. Mau kapan? Saya siapin bakso, es teh manis, mie ayam, sama mas batangan. Sekarang logika ya, orang biasa sederhana bisa melaporkan saya ke polisi, lalu langsung dilayangkan surat panggilan. Berarti ada main nggak di belakang? Orang saya aja yang selebriti harus nunggu SOP-nya kok. Bisa 2-3 bulan baru pemanggilan. Kenapa ini cuma dalam waktu 2 minggu bisa ada surat pemanggilan? Kalau nggak dibayar atau nggak main belakang, tidak mungkin itu surat laporan bisa langsung layang ke rumah saya. Tahan. Nama baik-baik. Hei, nama kalian tuh udah busuk, tau nggak? Nggak ada yang dicemarin gitu loh. Sekarang logika ya, orang biasa sederhana bisa melaporkan saya ke polisi, lalu langsung dilayangkan surat panggilan. Berarti ada main nggak di belakang? Orang saya aja yang selebriti harus nunggu SOP-nya kok. Bisa 2-3 bulan baru pemanggilan. Kenapa ini cuma dalam waktu 2 minggu bisa ada surat pemanggilan? Kalau nggak dibayar atau nggak main belakang, tidak mungkin itu surat laporan bisa langsung layang. Oke guys, jadi dia nuduh polisi Demak terima suap. Kalau nggak ada bayaran, nggak mungkin itu laporan terjadi. Jadi Nikita Mirzani menuduh polisi Demak menerima uang suap. Sekali lagi, Nikita Mirzani menuduh polisi Demak menerima uang suap. Ini buktinya. Kalau tidak ada bayaran, ingat, Nikita Mirzani menuduh polisi Demak terima uang suap. Sekali lagi. Kalau tidak ada uang bayaran, sekali lagi. 3 bulan baru pemanggilan. Kenapa ini cuma dalam waktu 2 minggu bisa ada surat pemanggilan? Kalau nggak dibayar atau nggak main belakang, tidak mungkin itu surat laporan bisa langsung layang ke rumah saya. Tahan. Ingat guys, ini bukti-buktinya. Nikita Mirzani menuduh polisi Demak menerima uang suap untuk menjalankan proses panggilan. Sekali lagi, Nikita Mirzani menuduh polisi Demak menerima uang suap atas panggilan polisi Demak. Tidak mungkin kalau nggak ada bayaran. Ini buktinya ya. Nggak ada yang dicemarin gitu loh. Sekarang logika ya, orang biasa sederhana bisa melaporkan saya ke polisi, lalu langsung dilayangkan surat panggilan. Berarti ada main nggak di belakang? Orang saya aja yang selebriti harus nunggu SOP-nya kok. Bisa 2-3 bulan baru pemanggilan. Kenapa ini cuma dalam waktu 2 minggu bisa ada surat pemanggilan? Kalau nggak dibayar atau nggak main belakang, tidak mungkin itu surat laporan bisa langsung layang ke rumah saya. Tahan. Kan minggu lalu diwawancara sabar tentang sabar Iya, minggu lalu. ini masalahnya kalian itu buang-buang waktu untuk nanyain ini. Karena inilah yang mereka mau gitu loh. Ini yang mereka mau. Gimana sih? Sabar. Oke, next pertanyaan. Gue kan juga manusia ya. Karena
berita lagi laporan, berita. Jadi hal-hal yang baik yang gue lakukan tertutup gitu. Sama hal-hal kayak begini. Jadi orang ingatnya gue tuh yang jahat-jahatnya aja. Jadi 1000 kebaikan yang gue lakukan, ketika ada satu masalah yang muncul di permukaan, hilang 1000 itu. Gitu loh. Itulah kebiasaan netizen. Nanti kalau nggak punya uang, ikoi. Nah, tapi nih kita bikin juga tuh yang akhirnya nggak bikin, tapi akhirnya nggak bikin yang ikoi-ikoi, tapi bikin kalau gue tantangan. tidak mau membuat bangsa Indonesia ini jadi pemalas. Kalau lu mau dapat duit, lu bekerja, effortnya ada gitu loh. Guanya juga seneng ngasihnya. Kalau cuman membuat satu cerita, saya nggak bisa beli susu, nggak bisa beli pampers. Orang miskin aja pakai pampers coba. Agak-agak gimana gitu gue minta. Kadang-kadang sabar, lama-lama gue terus slow juga emosinya. Sampai kalian ini rame banget datang ke sini cuma mau nanyain Demak, kalian dibayar? Kita dukung kan Niki kok. Nih, soal Ayu Ting Ting nih. Mereka itu dengan bodohnya. Nah, pedes kan? Enak sama pedas. Pedes banget kan? Karena lagi main di luar. Mau gue dapat surat cinta, mau gue dapat surat dari neraka, urusannya sama kalian apa? Yang dapat surat gue ya kesenangan kalian. Iya kayak kalau gue laden. Kalau enggak, ayo. Ceritain itu surat. Udah jauh banget lagi. Mana mau gue datang? Suruh aja mereka kesini. Hai guys, sekali lagi Nikita Mirzani meremehkan surat polisi jadi tai. Sekali lagi Nikita Mirzani mengatakan surat polisi Demak jadi tai. Sekali lagi Nikita Mirzani ngatain surat polisi Demak jadi tai. Surat dari neraka, urusannya sama kalian apa? Yang dapat surat gue ya kesenangan kalian. Iya kayak kalau gue laden. Kalau enggak, ayo. Ceritain itu surat. Laden. Kalau enggak, ayo. Ceritain itu surat. Udah jauh banget lagi. Mana mau gue datang? Suruh aja mereka kesini. Kan gue artis. Ya, gak usah. Nggak usah dipuyengan kayak begitu-begitu. Ini ada lagi ciloknya. Masuk kemana? Ke penjara. Kalian seneng gue masuk penjara? Ya masukin lah kalau bisa. Ya, masukin kalau bisa, masukin. Enggak kemana-mana. Mau ke Demak, suruh aja orang Demak ke rumah gue. Ntar nangis pasti bawa anak. Nggak ada yang bawa anak, nggak ada. Sekian lama
Doang. Nanti ujung-ujungnya, Pak, tolong jangan hukum saya, Pak. Gimana nasib anak saya, Pak? Siapa yang ngurus anak saya? Bapaknya nggak ada yang tanggung jawab, Pak. Kasihani saya, Pak. Jangan hukum saya, Pak. Please ya. Atau nanti kalau saya masih di sini, saya akan bawa anak saya ke penjara ya, Pak.